AST 2022 Gunung Sembilan Benua, monster air raksasa diisi. King Sui hanya mengatakan sesuatu dengan iseng. Saat ide itu melintas di benaknya, dia mencium sesuatu, seperti wewangian. Meskipun mereka berada di bawah air, mereka tidak bisa merasakan penghalang air lagi dengan kekuatan mereka saat ini. Namun, dengan esensi air, kekuatan pertempuran mereka akan sangat berkurang. Tidak mudah untuk bergerak di bawah air. Kemudian, King Sui merasakan kelembutan tiba-tiba di bibirnya. King Sui terkejut. Anehnya, Beiming Sui membungkuk dan mencium bibirnya sendiri. Namun, dia tidak tahu cara mencium, jadi dia hanya memblokir bibirnya. King Sui terserap dalam dampak untuk sementara waktu sebelum dia sadar kembali. Segalanya kacau sekarang, dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Berdasarkan kepribadian Beiming Sui, dia tidak akan berkompromi bahkan jika dia mati. Tanpa cintanya, sangat tidak mungkin untuk menciumnya. Namun, itu terjadi sekarang. Dia ingin menghindar, tetapi dia tahu bahwa itu akan mempermalukan Beiming Sui dan bahkan mungkin membuatnya menyingkir. Dia adalah wanita yang bangga, dia mungkin berjuang untuk waktu yang lama sebelum melakukan itu. Mungkin, itu terutama karena keadaan hidup dan mati. King Sui mengisap bibirnya dengan lembut dan menciumnya perlahan. Aroma segarnya memicu indera King Sui. Lidahnya membuka gigi Beiming Sui yang tertutup rapat dan menempel di lidahnya yang halus dan manis, menikmati air liurnya yang lesat. Beiming Sui menutup matanya. Seluruh tubuhnya gemetar, pikirannya kosong, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak yakin apakah dia menyukai perasaan ini, mungkin, dia agak bingung. Saat dia sadar kembali, dia sudah merasakan lidah King Sui menyerang mulutnya. Dia mencoba untuk membalas dan menyadari bahwa dia tidak menentangnya. Dia sebenarnya menyukai perasaan ini. Ini membuatnya sedikit lega dan mengurangi rasa takutnya akan kematian. Beiming Sui hampir kehabisan napas di beberapa titik, baru kemudian dia menarik diri dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menatap King Sui. Kita akan mati, ini hadiahku untukmu. Kamu tidak harus mati bersamaku, Beiming Sui tersipu. Pada saat ini, dia terlihat sangat menakjubkan. King Sui tersenyum dan menatap wanita cantik ini, jika kita kebetulan menghindari kematian, bukankah itu kerugian besar bagimu? Saya tidak kehilangan apa-apa. Saya tidak menyesalinya dalam hal ini, itu akan menjadi kemewahan untuk bertahan hidup, kata Beiming Sui sambil tersenyum. Jepret. Mereka mendarat di dasar danau. Tidak banyak air di sini, banyak hal di sekitarnya yang terlihat. Suara sebelumnya datang saat tentakel menyentuh tanah. Ada begitu banyak tentakel, King Sui mengikuti mereka dan melihat ke posisi paling sentral. Tempat itu luas, itu harus menjadi sarang orang besar di sini. Ada banyak kerangka. Jadi, itu cukup berantakan, penuh dengan bau darah dan busuk. Ada formasi di sini. Formasi perangkap. King Sui mengamati tempat itu dan memperhatikan bahwa itu terkandung. Mengapa makhluk mengerikan dengan tentakel terjebak di sini? Sudah berapa lama di sini? Apakah itu makhluk bawah air, terestrial, atau binatang iblis terbang? King Sui bahkan lebih penasaran sekarang. Tentakel mundur. King Sui bersenjata lengkap. Begitu dia mendekati tubuh utama lawan, King Sui bersiap untuk menyerang. King Sui melihat pria besar itu tampak seperti monster kerang. Namun, King Sui tidak tahu apa itu sebenarnya. Itu mungkin makhluk bawah air. Tubuh utamanya tidak terlalu besar, sekitar 50 meter. Ia tidak memiliki kaki, sepasang mata gelap, tentakel yang tak terhitung jumlahnya, dan berbentuk elips. Selain mata, mulut raksasa adalah fitur yang paling menonjol. Itu sekitar sepertiga dari tubuhnya, berlebihan. Mulutnya seperti pintu masuk gua yang berdarah, itu benar-benar tampak seperti neraka. Tentakel itu sulit untuk dihadapi dan King Sui tidak dapat menemukan cara yang efektif untuk melawannya. Mungkin, api primordialnya bisa mengatasinya, tetapi sulit untuk mengatakannya. Namun, satu hal yang pasti, pria besar itu pasti jauh lebih kuat dari King Sui. Saat mereka hendak memasuki mulut raksasa, King Sui menjadi waspada dan memanggil Gunung Sembilan Benua. Tepat sebelum jatuh ke mulut besar, King Sui memanggil Gunung Sembilan Benua. Kesadaran diaktifkan, Gunung Sembilan Benua memasuki mulut makhluk besar itu. Selain itu, King Sui langsung memperbesar Gunung Sembilan Benua. Gunung Sembilan Benua bisa mencapai 100 meter dengan mudah, sementara monster ini tingginya hanya 50 meter. Trik ini muncul di benak King Sui ketika melihat tubuh utama monster besar itu, terutama ketika dia melihat mulutnya yang besar. Itu juga cara yang paling efektif. Dia yakin bahwa dia pasti bisa meledakkan pria besar itu dengan Gunung Sembilan Benua. Mencicit, raungan tajam, ditambah mata gelap, dan dingin membuat orang merinding.
Tentakel datang menyerang dengan gila-gilaan, menjerat King Sui dan Bei Ming Sue dengan cengkeraman yang mematikan. Namun, King Sui melambai pada saat ini. Api primordial membakar lingkungan dengan cepat dan memisahkan tentakel dari binatang pembunuh naga. Naga pembunuh naga yang mengamuk mengunyah tentakel dengan gila-gilaan dan mematahkan tentakel pada King Sui dan Bei Ming Sue. Pada saat yang sama, King Sui mengepakkan Golden Battle Halberd-nya dengan penuh semangat. Pada saat itu, Gunung Sembilan Benua sudah melebarkan tubuh monster besar itu. Darah menyembur keluar dari tubuhnya dan itu tidak bisa mengganggu King Sui lagi. Namun, King Sui tidak berencana untuk membiarkan pria besar ini pergi. Itu benar-benar menakutkan, itu harus dibunuh. Jepret, meletus. King Sui sangat bersemangat. Meskipun tampaknya mudah untuk membunuh binatang iblis besar yang tidak dikenal ini, King Sui tahu betapa berbahayanya makhluk ini. Akan sulit untuk melarikan diri dari makhluk itu, jika Gunung Sembilan Benua tidak dimasukkan ke dalam mulutnya. Itu tidak akan efektif jika monster besar itu tidak memiliki mulut sebesar itu. Meskipun Gunung Sembilan Benua bisa berubah ukuran, jika lawannya tidak rakus, trik itu tidak akan pernah berhasil. Bei Ming Sue membutuhkan waktu untuk kembali sadar. Dia menatap King Sui, kita tidak harus mati lagi. King Sui tersenyum. Bei Ming Sue memiliki perasaan bingung, itu adalah campuran kejutan dan melankolis. Dia menatap King Sui dengan tatapan kosong. Dia mencium pria ini, dan dia juga membalas ciumannya. Sekarang mereka tidak akan mati, apa selanjutnya? Mari kita lihat apakah ada sesuatu di sini. Saat kita keluar nanti, Siksuan masih ada di atas sana. Jangan biarkan dia mengkhawatirkan kita, King Sui tahu pikirannya, tetapi dia tidak bisa menghiburnya dalam masalah ini. Tindakan Bei Ming Sue membuat King Sui juga bingung. Bei Ming Sue mengangguk. King Sui mengumpulkan pil essence, core, heart, dan lainnya dari binatang iblis raksasa itu. Binatang iblis ini memiliki banyak barang bagus. Oleh karena itu, King Sui menyimpannya di alam Valet Jade Immortal. Selanjutnya, dia melihat sekeliling dan melihat sebuah ruangan batu besar di sini. Ada banyak barang, tapi itu tidak bagus untuk standarnya. King Sui sedikit kecewa, tapi itu cukup bermanfaat untuk membunuh pria besar ini. King Sui memecahkan formasi tempat ini, air segera membanjiri kompleks itu dan menghanyutkan semuanya. Saat King Sui dan Bei Ming Sue mencapai permukaan air, Yu Sixuan dan Little Rin masih berdiri di tempat yang jauh, mereka tidak pergi. Seketika, mereka bergegas ketika mereka melihat King Sui dan Bei Ming Sue. Kecemasan di wajah Yu Sixuan hilang. Tetap saja, dia bertanya dengan hati-hati, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa, monster air besar itu sudah mati. Ayo pergi. King Sui sedang tidak ingin melangkah lebih jauh setelah mengalami monster air ini. Dia hanya ingin kembali. Bei Ming Sue kembali normal dan berbicara dengan Yu Sixuan. Mereka bertiga kembali. AST 2023 menyerap pil esensi asal, evolusi laba-laba naga. Yu Sixuan tidak mempertanyakan bagaimana mereka membunuhnya dan makhluk macam apa itu. Namun, seorang wanita memiliki rasa ingin tahu yang kuat, jadi dia berencana untuk bertanya pada salah satu dari mereka nanti. Setibanya di tempat yang lebih aman, King Sui merasa sedikit lega. Langkah berbahaya itu melelahkan, secara fisik dan mental. Ini terutama karena kurangnya kekuatan mereka, jika mereka cukup kuat, monster raksasa itu akan terbunuh dengan gerakan telapak tangan. Kita harus istirahat di sini hari ini. Mari kita melihat-lihat besok dan melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang bagus, pikir dan berkata King Sui. Bei Ming Sue melarikan diri dan merasa bahagia. Berpikir King Sui mengambil keuntungan darinya, dia senang menghirup udara segar ini dan melihat sinar matahari yang indah ini. Baiklah, Yu Sixuan berkata kepada King Sui sambil memegang tangan Bei Ming Sue, mari kita lihat di sana. King Sui mengangguk dan memerintahkan Rin kecil untuk menjaga mereka demi alasan keamanan. Alam Valet Jade Immortal. King Sui melihat laba-laba naga berkeliaran di sekitar pil esensi asal monster raksasa begitu dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Itu berlari ke arah King Sui saat melihatnya. Itu memiliki bentuk fisik laba-laba naga iblis berkepala 9, tetapi memiliki suara seorang gadis kecil. Dalam hati King Sui, laba-laba naga seperti anaknya sendiri. Aku ingin menyerap ini, laba-laba naga menyampaikan pesan kepada King Sui. King Sui terkejut, dia mengingat jaring laba-laba naga laba-laba dan tentakel pria besar itu. Sekarang laba-laba naga ingin menyerap esensi asalnya, dia bertanya-tanya apakah itu akan mendapatkan kemampuan monster besar itu. Serap mereka kalau begitu, tapi pelan-pelan. Hal-hal ini memiliki energi yang kuat, kata King Sui sambil tersenyum. Awalnya, King Sui ingin memperbaikinya untuk obat,
tetapi dia tidak bisa mempertahankan origin essence monster raksasa itu. Esensi asal ini terdiri dari kemampuan asli binatang iblis selain kekuatannya, itulah yang membuatnya begitu berharga. Namun, beberapa kemampuan asli dalam pil esensi asal tidak akan diserap sepenuhnya. Itu sangat tidak mungkin, tapi masih mungkin. Oleh karena itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Selain itu, ada lebih dari satu kemampuan asli dalam pil esensi asal. Dengan demikian, sangat mungkin untuk mendapatkan salah satunya. Laba-laba naga memahaminya, kemudian, itu menelan pil esensi asal dengan senang hati. Selanjutnya, itu juga menelan core dan material lainnya dari monster raksasa. Jantung King Sui berdetak kencang, sudah terlambat untuk berhenti. Monster raksasa itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan sekarang laba-laba naga telah menelan inti dan esensi asal. Itu akan mendapatkan lebih dari setengah kekuatan monster raksasa, bahkan jika itu tidak menyerap kekuatan total. Memang, beberapa akan hilang selama transfer dan penyerapan. King Sui menatap laba-laba naga dengan cemas. Dalam waktu singkat, tubuh laba-laba naga membesar dan kesembilan kepalanya mengeluarkan suara memekik terus-menerus. Awalnya, hanya yang di tengah adalah kepala naga. Ini adalah kepala utama, tetapi dua kepala naga muncul di antaranya segera. Mereka lebih kecil dari yang di tengah. Itu masih berkepala 9, tetapi ada 3 kepala naga sekarang. Kekuatan laba-laba naga melonjak pesat. Jepret. Satu kepala hancur tetapi kepala baru muncul seketika. King Sui merasa lega, ini adalah kemampuan generasi monster raksasa. King Sui tahu itu baik-baik saja sekarang. Kemampuan monster raksasa yang paling menakutkan adalah regenerasinya. Anehnya, laba-laba naga memperoleh kemampuan generasi ini. Memang, kemampuan regenerasinya tidak ada habisnya. Misalnya, itu berlaku sekali atau 2 kali, atau bahkan 10 kali sehari. Namun, selalu ada batasan untuk semuanya, tidak mungkin untuk beregenerasi terus-menerus. Melawan alam untuk beregenerasi, satu generasi sama dengan kehidupan yang lain. King Sui tercengang. Tiba-tiba, jaring laba-laba tebal muncul di sekitar laba-laba naga. Benang laba-laba ini jauh lebih tebal dari yang biasa. Mereka tampak sedikit seperti tentakel monster raksasa itu. Namun, ada satu perbedaan yang jelas. Benang laba-laba naga berwarna putih sedangkan tentakel monster raksasa berwarna hitam. Guntur berkumpul di udara, sebuah malapetaka akan datang. Kekuatan laba-laba naga meningkat pesat. Bencana itu segera berakhir dan muncul kembali segera. King Sui bersemangat, dia akan memiliki binatang iblis tipe kontrol yang kuat. The Thunderous Beast tidak akan memotongnya lagi karena ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Gajah naga sisik emas dan Phoenix kegelapan tidak dapat bertarung karena alasan yang sama. Hanya binatang pembunuh naga yang bisa keluar. Namun, dia memiliki rin kecil dan laba-laba naga sekarang. Laba-laba naga mungkin akan menjadi binatang iblis sekuat rin kecil kali ini. Yang terpenting, itu milik tipe kontrol. Bersama dengan binatang pembunuh naga, mereka mungkin akan membalikkan dunia. Lebih dari setengah bulan berlalu, malapetaka muncul sesekali dan tubuh laba-laba naga terus berubah. Saat ini, kepala naga emas berkilau di tengah tubuhnya tampak lebih besar dan lebih ganas dari sebelumnya. Tubuh laba-laba besar itu seperti Raja Kong, kakinya sangat tajam sehingga bisa menembus segalanya. Meskipun peningkatan ukuran keseluruhan tidak besar, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. 8 kepala kecil di sekitarnya semuanya adalah kepala naga. Mereka kecil, tetapi karismanya luar biasa. King Sui merasakan kekuatan laba-laba naga secara kasar, tapi dia tidak yakin dengan keadaan sebenarnya. Itu pasti lebih kuat dari Iceburst Demonic Bear. Meskipun tidak bisa mendapatkan semua kekuatan monster raksasa, itu sudah mendapatkan lebih dari setengahnya. Dia melihat laba-laba naga dengan teknik penglihatan surgawi. Kekuatan laba-laba naga tidak terlihat, tetapi King Sui merasa itu sekitar 5 miliar kekuatan Dao, mirip dengan rin kecil. Itu jauh lebih besar daripada Iceburst Demonic Bear yang mungkin mencapai kekuatan ini secara kebetulan. Bagaimanapun, itu memiliki kekuatan perlawanan. King Sui melihat keterampilan bertarung laba-laba naga. Dia ingin melihat apakah ada kemampuan baru yang kuat. Dia menyadari transformasi besar, laba-laba naga iblis berkepala 9 mengalami evolusi, struktur tubuhnya juga sangat berubah. 5 Key Origin, keterampilan bawaan dari laba-laba naga iblis berkepala 9, peningkatan permanen kekuatan mentah sebanyak 500 kali, konsumsi energi 0. Generasi tubuh, 3 kali generasi untuk setiap bagian tubuh setiap hari. Keterikatan web racun, serangan jaring laba-laba naga iblis berkepala 9 dengan racun korosif yang kuat, daya rekat, dan keterikatan yang kuat. Mengurangi kecepatan target yang terperangkap.
Tentakel sutra racun, laba-laba naga iblis berkepala 9 akan menyerang dan menjerat target dari kejauhan menggunakan sutra racun. Kecepatannya sangat cepat, daya rekat dan toksisitasnya lebih kuat, dan itu akan mengurangi lebih banyak kecepatan target yang terperangkap daripada jeratan web racun. Ultimate Spider Swarm, kemampuan unik Raja Binatang Iblis, pengikut kuat di sekitarnya akan melengkapi serangannya. Para pengikut akan berevolusi menjadi laba-laba iblis berkepala 8. Laba-laba iblis bermutasi khusus mungkin muncul 10 kali lipat dari semua kemampuan yang ada, termasuk pertahanan, daya tahan dan ketahanan. Spider Silk Skynet, skill pasif, konsumsi energi 0, kecepatan permanen meningkat 100 kali lipat, mampu membentuk jaring besar di sekitarnya secara instan dan mengurangi kecepatan semua target yang terperangkap. Di jaring langit, kecepatan laba-laba naga iblis berkepala 9 akan meningkat 10 kali lipat. Ketajaman, 8 kaki laba-laba iblis berkepala 7 sangat tajam dengan efek toksisitas dan penetrasi yang luar biasa. Perisai pantang menyerah, laba-laba iblis berkepala 7 memiliki pertahanan yang kuat. Kepala naga laba-laba setan, keterampilan pasif, meningkatkan kekerasan dan ketajaman serangan laba-laba setan berkepala 7 sebanyak 200 kali, dan meningkatkan kekerasan, daya rekat, dan toksisitas sutra laba-laba. Selain itu, serangan 100 kali lipat kekuatan, daya tahan, dan stamina, konsumsi energi 0. Benang laba-laba surgawi, 10 kali peningkatan dari semua kekuatan laba-laba naga iblis berkepala 9, toksisitas, kekerasan, kelengketan sutra laba-laba, ketajaman, dan kontrol. AST 2024 percaya atau tidak, saya akan melucuti pakaian Anda. King Sui mengetahuinya sekarang. Kemampuan utama dari laba-laba naga iblis berkepala 9 adalah untuk mengurangi kecepatan target, menjebaknya dan meracuninya. Namun, laba-laba naga iblis berkepala 9 memiliki kekuatan yang menakutkan saat ini. Apalagi itu cepat, laba-laba naga iblis berkepala 9 dapat dengan mudah membunuh target setelah sangat lemah dan tidak dapat bergerak. Pada kondisinya saat ini, laba-laba naga iblis berkepala 9 memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa dan ketajaman cakar. Selain itu, laba-laba iblis di sekitar laba-laba naga iblis berkepala 9 memiliki perubahan yang luar biasa. Mereka sebagian besar mengalami terobosan, sebelumnya, mereka ditekan oleh laba-laba naga iblis berkepala 9. Meskipun laba-laba iblis masih berkepala 8, kepala naga emas kecil muncul di masing-masing dari mereka. Beberapa kepala naga berwarna perak. King Sui merasa bahwa dia memiliki banyak binatang iblis hanya dengan menjinakkan satu laba-laba naga iblis berkepala 9. Ditambah lagi, dia tidak perlu repot dengan mereka. King Sui meminta laba-laba naga untuk menunjukkan kemampuannya di alam Valet Jade Immortal. Dia lebih puas dan senang saat melihat kinerja. Kemampuan naga laba-laba meningkat secara substansial. Dengan fakta itu, kekuatan keseluruhan dan kemampuan outputnya sangat meningkat. Dengan memiliki laba-laba naga, King Sui dapat menggunakan berbagai keterampilannya tanpa khawatir. The Dragon Slaying Beast juga bisa membunuh sesukanya. Jika dia memiliki laba-laba naga di dasar danau, dia seharusnya bisa melawan monster itu. Namun demikian, laba-laba naga tidak akan pernah begitu kuat jika tidak ada kecelakaan di dasar danau. Keuntungan dan kerugian itu simultan, ada peluang dan bahaya. Kali ini, hadiah sebagai imbalan atas risiko yang diambil pasti layak. Saat itu fajar ketika King Sui keluar dari dunia. King Sui keluar sekali di tengah malam ketika kedua wanita itu sedang beristirahat. Kemudian, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal lagi. Kali ini, matahari sudah terbit. King Sui berjalan-jalan di daerah pinggiran kota yang luas. Langit penuh bintang, sinar perak bersinar seperti permata. Itu menyenangkan mata. Langit sangat indah di sini pada malam hari. King Sui akan terpesona jika dia tidak terbiasa. King Sui tidak bisa melihat galaksi, dunia saat ini tidak seperti dunia sebelumnya. Selain itu, dia telah berada di sini selama beberapa puluh tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana kehidupan masa lalunya sekarang, dia membuat rumahnya di sini, dan segala sesuatu tentang kehidupan masa lalunya memudar. King Sui tidak ingin kembali, tentu saja, dia tidak yakin bagaimana caranya. Bahkan jika dia bisa, dia sudah menjadi orang yang sama sekali berbeda meskipun memiliki lingkungan yang sama. Dia akan merasa benar-benar kesepian jika dia ada di sana. Angin malam sedikit dingin, tapi itu hanya berlaku untuk pria biasa. Di tingkat Xiantian, dia sudah kebal terhadap berbagai kondisi cuaca, apalagi kekuatan King Sui saat ini. Tinju Tai Chi. King Sui tidak ada hubungannya. Dia menemukan tempat yang jauh untuk melatih tinjunya sehingga dia tidak akan mempengaruhi dua wanita yang sedang beristirahat. Dia akan terus berlatih tinju Tai Chi setiap hari.
Itu adalah teknik tinju yang secara fisik memadamkan, menstabilkan fondasi, dan memperkuat origin Qi. Semakin King Sui mempraktikkannya, semakin dia merasakan keajaiban teknik tinju ini. Matahari terbit dari timur, 1000 sinar keemasan menyinari daratan dan menerangi benda-benda di sekitarnya. Semuanya tampak begitu hidup dan aktif sekarang. King Sui menemukan hidangan sudah siap saat dia kembali, kedua wanita itu menunggunya. Ayo, waktunya makan, kata Yu Sixuan sambil tersenyum. Bei Ming Sue memandang King Sui, senyumnya halus dan hangat. Dia ingin berteman dekat dengan King Sui seperti sebelumnya. King Sui memikirkan kehidupan masa lalunya, tidak ada ciuman. Perceraian tidak mengejutkan dan itu normal untuk berhubungan. Benua utama mirip dengan kehidupan sebelumnya, hanya pasangan yang menjadi kuncinya. Beberapa wanita terbuka seperti banyak wanita di dunia sebelumnya. Namun, beberapa wanita lain mengambil integritas mereka lebih berat daripada hidup mereka sendiri seperti wanita kuno dari masa lalu. Ada lebih sedikit wanita seperti ini di kehidupan masa lalunya daripada di dunia saat ini. Yu Sixuan melihat sesuatu yang mencurigakan, dia melirik King Sui dan kemudian Bei Ming Sue. Dia berkata, apakah kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, Bei Ming Sue berkata dengan tergesa-gesa. Haha, pasti ada sesuatu, kan? Tidak, kami hanya, Bei Ming Sue berhenti bicara. Dia adalah seorang pemula dalam hal ini meskipun kecerdasannya. Dia menghindari topik itu begitu dia mendengar kata-kata Yu Sixuan. Namun, dia tidak tahu itu akan semakin meningkatkan kecurigaan Yu Sixuan. Pernyataan sebelumnya mengungkapkan bahwa ada sesuatu antara dia dan King Sui. Apa yang kamu lakukan? Yu Sixuan menyeringai, dia tidak lagi cemas. Baiklah, jangan repot-repot tentang itu, ayo makan, jawab King Sui langsung setelah melihat kecanggungan Bei Ming Sue. Elder Sister Sue adalah kakak perempuan saya yang baik, Anda tidak dapat memperlakukan saya seperti ini bahkan jika Anda lebih dekat dengan Elder Sister Sue, Yu Sixuan menatap King Sui dengan sedih. King Sui mengangkat tangannya, baiklah, salahku. Ayo makan, oke, mari makan. Kakak Sue, katakan, aku penasaran, apa yang terjadi dengan kalian? Apa dia menyentuhmu di sana? Yu Sixuan terdengar licik. Dia tidak keras, tapi King Sui bisa mendengarnya. King Sui hampir menyembur keluar, wanita ini adalah Vixen, pasti Vixen. Anehnya, wanita yang serius, memikat, dan sedikit arogan ini mengatakan sesuatu seperti ini. Oke, berhenti membuat tebakan konyol. Anda hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Tidak ada apa-apa di antara kami hanya berpelukan ketika kami diseret ke dalam air. Bei Ming Sue memelototi Yu Sixuan dengan malu-malu dan berkata dengan nada tenang. Hanya itu. Oke, ayo makan. Yu Sixuan tampak kecewa, tapi dia tahu itu tidak sesederhana itu. Namun, dia tahu kapan harus berhenti, jika tidak, hal-hal akan menjadi jelek. Setelah makan, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka kembali sambil mencari harta karun. The Dragon Slaying Beast mencari tanpa henti. Perjalanan kembali berbeda dari rute sebelumnya, tetapi diarahkan menuju tanah spiritual. Tumbuhan dan batu berlimpah. Sayangnya, King Sui belum menemukan bahan untuk menempa pedang terbang. Dia hanya kekurangan sekitar 2 bahan dan berpikir dia akan menemukannya kali ini. Namun, harapan itu tipis sekarang. 10 hari kemudian, 3 dari mereka tiba di pintu masuk tanah spiritual. Saat mereka mendekat, King Sui tidak memanggil binatang iblisnya. Dia berencana untuk tinggal selama beberapa hari dan meninggalkan tempat ini. Lagi pula, hanya ada beberapa hari tersisa sampai pintu masuk dibuka. King Sui tidak melihat Lei Bao dan Wang Zhong, tetapi orang-orang dari Istana Bulan Cerah ada di sana. Mereka tidak mengharapkan King Sui dan kedua wanita itu kembali, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Saudara King, bagaimana kentunganmu? Kubai tersenyum, itu lebih terdengar seperti sapaan. Tidak apa-apa, bagaimana dengan milikmu? King Sui tersenyum. King Sui ingat ketika orang-orang ini pergi. Dia sama sekali tidak menaruh perasaan pada mereka, terutama pada pria parubaya yang ular berkepala tiganya telah mati. Matanya terpaku pada kedua wanita itu seolah-olah dia ingin menanggalkan pakaian mereka. Hei, pria menyeramkan. Percaya atau tidak, saya akan menggali bola mata Anda, kata Yu Sixuan kepada pria parubaya itu. Haha, cewek yang pedas. Saya suka itu. Saya Song Zong, saya senang berteman dengan Anda, kata pria parubaya itu dengan gembira. Omong kosong, tersesat. Sungguh orang yang pengap, aku takut aku akan mati jijik jika berteman denganmu. Yu Sixuan tidak meninggalkan wajahnya sama sekali. Sebelumnya, dia sudah ingin marah padanya di tepi danau, tetapi kecelakaan terjadi.
Tanpa diduga, dia masih bertindak dengan cara menjijikkan yang sama. Ekspresi Song Zong berubah, dia bisa mengabaikan ancaman sebelumnya yang terdengar lebih seperti ejekan. Namun, pernyataan ini memalukan, lebih baik memukul pria di tempat lain daripada mempermalukan harga dirinya. Selain itu, ada orang-orang bangsawan di sekitar, itu akan mempermalukan seluruh Song klannya bahkan jika orang yang mengatakan itu adalah wanita yang bangga dan cantik. Kamu memiliki lidah yang beracun. Percaya atau tidak, saya akan menanggalkan pakaian Anda di depan semua orang di sini. Mata Song Zong sangat mengerikan. AST 2025 pembunuhan 3 kali, membunuh Song Zong. Kamu memiliki lidah yang beracun. Percaya atau tidak, saya akan menanggalkan pakaian Anda di depan semua orang di sini. Mata Song Zong sangat mengerikan. Jangan berani-berani menyebutkannya lagi. Pada saat itu, King Sui berkata dengan tenang, matanya melotot ke arah Song Zong. Haha, anak muda, apa yang Anda berpura-pura menjadi? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tak tertandingi di sini? Saya mengatakannya lagi, saya akan menanggalkan wanita ini, dan saya akan melakukannya di sini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, King Sui berlari mendekat. Mencongkel mogok. Tangan King Sui begitu cepat sehingga kabur, dia bergerak maju dalam gerakan menyerang. Tanggapan Song Zong cepat, tapi dia tahu dia tidak bisa memblokir serangan King Sui. Jadi, dalam sekejap sinar dingin, dia menikam pedang pendek di dada King Sui. Bang! Song Zong meremehkan kecepatan King Sui dan kekuatan Gorging Strike, serangan ini jatuh di dadanya sebelum serangannya. Pusing. Song Zong merasakan kekosongan dalam pikirannya, namun, King Sui menendang dantiannya tanpa ampun pada saat ini. Selanjutnya, King Sui berbalik dan membenturkan sikunya ke pelipis lawan. 3 kali membunuh. Tubuh Song Zong jatuh ke tanah dan berhenti bernapas sekaligus. King Sui sama sekali tidak menyukai orang ini tidak baik. King Sui ingin berdiri di posisi yang menonjol di kota Great Sang, dan Song Zong ini adalah target terbaik. Karena dia memiliki keterampilan, dia memutuskan untuk mencobanya di Song Zong terlebih dahulu. Oleh karena itu, King Sui membunuhnya tanpa ampun. Meskipun dia tahu itu akan merepotkan nanti, dia tidak menyesalinya. King Sui terlalu tegas dalam membunuh, teknik membunuhnya terlalu menakutkan. Itu adalah langkah pembunuh yang sederhana. Kubai ketakutan, dia memperhatikan bahwa ada pembatalan pertahanan dalam gerakan King Sui. Dia bahkan bisa menyerang organ dalam. Yang paling penting, target tidak memiliki ruang untuk melawan dan tampaknya tidak memiliki kekuatan pertahanan. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Gerakan pembunuh King Sui istimewa dan jelas bagi beberapa orang pintar. Tanpa Gorging Strike, target bisa memblokir serangannya. Lagi pula, target tidak akan terbunuh dalam satu gerakan karena target bisa melindungi tempat paling vitalnya. Tapi begitu target terkena Gorging Strike, orang itu hanya bisa menunggu kematian. Yu Sixuan tidak menyangka King Sui akan membunuh seseorang, tetapi dia memiliki perasaan yang tak terucapkan. Seseorang berjuang untuknya, ada seorang pria yang melindunginya. Dia menyukai perasaan ini, perasaan samar ini. Kubai tampak sedikit pucat, orang-orang dari klan Kiao dan klan Sikeng juga. Mereka memandang King Sui seolah-olah mereka melihat monster yang sangat menakutkan. Bagaimanapun, seorang pria di level mereka terbunuh dalam sekejap mata. Langkah King Sui adalah langkah membunuh, ini juga merupakan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. King Sui memandang Kubai dan yang lainnya, mereka berdiri diam. King Sui tersenyum dan berjalan di samping kedua wanita itu, kami belum melihat lingkungan di sini dengan benar, masih ada waktu. Mari kita pergi dan memeriksanya, oke. Petik 2. Oke, kedua wanita itu pergi dengan King Sui dengan gembira. Kubai menjadi ketakutan saat memikirkan kejadian sebelumnya. Dia hanya menggosok bahu dengan kematian. Orang-orang dari klan Sikeng dan klan Kiao juga ngiler melihat Bei Ming Sue dan Yu Sixuan sebelumnya. Jika mereka mengikuti Song Zong secara impulsif, mereka akan berakhir seperti dia. Pemuda ini terlalu menakutkan, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Pintu masuk ke tanah spiritual terbuka. King Sui dan kedua wanita itu berjalan keluar. Setelah itu, Lei Bao dan Wang Zong juga kembali. Mereka menghormati King Sui dan menghargainya dari lubuk hatinya. Pada saat ini, tanah spiritual dikelilingi oleh kerumunan besar. Namun, kerumunan itu lebih kecil dari sebelumnya. Sepertinya banyak pria yang tersisa di tanah spiritual selamanya. Ketika mereka berjalan keluar, King Sui tersenyum pada Bei Ming Sue, apakah kamu akan kembali ke Istana Abadi Dunia Bawah Utara? Bei Ming Sue mengangguk ke King Sui, sudah 1 bulan, aku akan pulang untuk melihatnya. Kakak Sue, King Sui dan aku berada di kota Great Sang.
Datang dan kunjungi kami saat Anda senggang. King Sui membuka Imperial Cuisine Hall di Great Sang City. Saya juga memiliki restoran wangi giok di dekatnya, mudah ditemukan, Yu Sixuan tersenyum. Baiklah, aku akan melakukannya. King Sui dan Yu Sixuan pergi dan kembali ke kota Great Sang. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Lei Bao dan yang lainnya karena mereka adalah orang-orang yang akrab. Hubungan mereka agak jauh dari teman, tetapi hanya Lei Bao dan Wang Zong yang tahu pikiran mereka sendiri. Yu Sixuan kembali ke Jade Fragrant Restaurant. King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall. Kaisar Barbar, Lan Lingfeng, King Qi, Yin Tong, dan lainnya menyambut mereka. Mereka memang senang melihat King Sui kembali dengan selamat. Beberapa pria membuat satu meja penuh hidangan dan mereka semua menikmati pesta bersama. Berbicara tentang hadiahnya, King Sui tidak menyembunyikannya. Dia memandang Kaisar Barbar, "Kakak, saya memiliki warisan yang cocok untuk Anda. Saya tidak yakin apakah Anda tertarik, warisan Dewa Pertempuran Kapak Kekerasan." Petik 2. Kaisar Barbar bersemangat, "Bukankah ini terlalu berharga?" King Sui tersenyum, "Tidak ada yang lebih cocok darimu. Apalagi kita bersaudara. Saya pasti akan membiarkan Anda memilih terlebih dahulu kecuali Anda tidak menyukainya atau tidak cocok untuk Anda. Berharga atau tidak, tidak masalah. Akan terlalu formal untuk bersikap sopan dengan keluarga." King Sui memberi Kaisar Barbar armor pertempuran, kapak pertempuran, dan peti batu giok yang merupakan esensi asal dari warisan Dewa Pertempuran Kapak Kekerasan. Dia menyerahkan mereka kepada Kaisar Barbar untuk menyerap dan menjadi pewaris Dewa Pertempuran Kapak Kekerasan. 13. Karena kamu muridku, aku akan memberimu satu item. Cipetik terbalik R, ada satu untukmu juga. King Sui memberi mereka dua dari Iceburst Demonic Bear yang tersisa. Pangeran ke-13 dan King Qi memiliki kekuatan yang cukup, mereka juga senang memiliki Iceburst Demonic Bears. Bagaimanapun, beruang iblis itu terlalu kuat. Dengan memiliki binatang iblis yang begitu kuat, kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. King Sui menghadiahkan satu-satunya yang tersisa untuk Yin Tong. Lan Lingfeng sudah memiliki binatang iblisnya sendiri yang cocok. Meskipun tidak sekuat Iceburst Demonic Bear, itu memberi hasil dua kali lipat dengan melakukan setengah dari upaya ketika digabungkan dengan Lan Lingfeng. Yin Tong pada dasarnya tidak memiliki binatang iblis. Jadi, King Sui memprioritaskan Yin Tong. Itu diselesaikan sekarang. Kekuatan Imperial Cuisine Hall meningkat pesat. Setidaknya posisi mereka di kota Great Sang telah stabil. Bahkan jika King Sui tidak ada, tidak masalah bagi King Qi sendirian di sini. Beruang iblis ledakan es bisa menjamin keselamatannya. Selain itu, kekuatan King Qi tidak buruk, dia memiliki seni penyembuhan yang mengesankan sekarang. Orang-orang membutuhkannya lebih dari sebelumnya sekarang, tidak ada yang berani melawan King Qi lagi. King Qi menganggap tuan ini sebagai orang terdekatnya di dunia. Dia adalah bahu bagi dirinya dan putranya. Dia memberinya dunia baru, dia tidak akan pernah bisa membalas budi dalam hidup ini. Lingkaran kota Great Sang tampaknya berubah secara bertahap. Bisa juga dikatakan bahwa seluruh wilayah es utara sedang berubah. Semua ini disebabkan oleh kehadiran aula masakan kekaisaran yang kecil dan King Sui. Klan Sikeng dan klan Kiao tahu kekuatan menakutkan King Sui, mereka tidak akan berani melawannya. Namun, kematian Song Zong mungkin membuat klan Song marah dan mendatanginya. Akankah klan Sikeng dan klan Kiao menyebarkan berita tentang King Sui yang membunuh Song Zong? King Sui menganggap bahwa mereka akan melakukannya, meskipun itu akan menyinggung perasaannya dan mengundang masalah bagi klan mereka sendiri. Pada akhirnya, klan Song akhirnya tahu bahwa King Sui membunuh orang mereka. Namun, King Sui tidak tahu apakah mereka yang menyebarkan berita itu. Top Novel, AST 2026 Klan Lagu, Istana Setan Darah. Klan Song terletak di kota Langhuan. Selain itu adalah klan terbesar di kota Langhuan. Selain itu, Song Zong adalah seorang jenius di klan Song dan dipandang oleh banyak orang. Sekarang dia sudah mati, Song klan sangat marah. Jika Song Zong dibunuh oleh binatang iblis di tanah spiritual, mereka tidak perlu mengoceh. Namun, dia dibunuh oleh seseorang sebelum dia keluar. Kepala klan Song, Song Huai tampak begitu kewalahan sehingga kesuramannya akan keluar. Dia melihat orang-orang di bawah, Zong petik terbalik R dibunuh, dan orang yang membunuhnya adalah pemuda dari Imperial Cuisine Hall di Great Sang City. "Mari kita musnahkan Imperial Cuisine Hall," kata seorang pemuda dengan marah. Dia adalah Song Yi, saudara dari Song Song. Dia tidak percaya sejak dia mendengar berita tentang kematian saudaranya. Klan Lagunya memiliki kekuatan yang tidak diketahui selain menjadi klan terbesar di kota Langhuan. Kota Sang Agung, jadi apa?
Dia tidak akan pernah melepaskan Imperial Cuisine Hall ini bagaimanapun caranya. Kepala, aula masakan kekaisaran terlalu ceroboh. Beraninya dia membunuh seorang pria dari klan Song dengan begitu berani. Kita tidak bisa membiarkannya pergi, kita harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Apakah dia berpikir bahwa Song Clan adalah sasaran empuk? Kepala, izinkan aku pergi dan membunuhnya. Seketika, aula pertemuan klan Song sekeras pasar. Song Huait menggosok kepalanya. Song Zong adalah putranya dan pewaris paling andal untuk posisi kepala di klan Song. Dia adalah harapan Song Huait. Namun, sekarang dia telah pergi. Sangat menyedihkan bagi seorang lelaki tua kehilangan putranya. Song Huait berada dalam kesedihan yang mendalam, tetapi para prajurit memiliki pengendalian diri dan modulasi yang kuat. Banyak orang mati di benua utama setiap hari. Dengan demikian, seorang pejuang harus memiliki kesadaran akan kematian. Namun demikian, dia masih sangat sedih ketika dia mendengar berita tentang kematian Song Zong. Song Huait mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mendesak, memberi isyarat kepada orang-orang di bawah untuk menghentikan pertengkaran. Dia bertanya kepada seorang lansia di sampingnya, Paman Yao, bagaimana menurutmu tentang rencana kita melawan Imperial Cuisine Hall? Pria yang dipanggil Paman Yao adalah seorang lelaki tua yang menutup matanya seolah-olah sedang tertidur. Dia mengenakan pakaian polos dan memiliki wajah biasa. Namun, wajahnya menjadi hidup saat dia membuka matanya. Matanya menyala dengan semangat, membuatnya terlihat jauh lebih muda. Huait, apakah kamu benar-benar akan menyentuh Imperial Cuisine Hall? Pria tua itu mengerutkan kening. Kami kehilangan wajah Song Clan jika kami membiarkan Imperial Cuisine Hall pergi, jawab Song Huait. Alasan lain adalah bahwa sebagai kepala klan Song, akan terlalu pengecut untuk membiarkan Imperial Cuisine Hall pergi. Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin kehilangan posisi kepala jika kesalahannya ketahuan. Aula masakan kekaisaran tidak semudah itu, aku pernah melihatnya. Tidak mungkin untuk menghancurkan mereka dalam keadaan normal. Mereka memiliki ki yang sangat melimpah dan lurus. Selain itu, mereka tampaknya tumbuh lebih kuat. Saran saya adalah agar Anda tetap diam. Mana yang lebih penting, kehilangan muka atau nyawa? Kata orang tua itu dengan serius. Orang tua adalah guru penglihatan surgawi yang dapat mengamati dan memprediksi nasib seseorang. Jika seseorang memiliki nasib yang berkembang, dia akan menjadi lebih kuat dan mengubah setiap bencana menjadi keberuntungan. Sebaliknya, jika seseorang mengalami nasib sengsara, ia akan berjalan di jalan kemalangan besar. Song Huait terdiam, orang-orang di bawah juga. Orang tua berdiri dalam posisi yang unik di Song Clan. Dia mungkin bukan yang paling kuat, tetapi dia memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat nasib seseorang. Meskipun itu tidak sepenuhnya akurat, itu lebih dari 60% mendekati fakta. Dengan itu, klan Song menghindari halangan dan berjalan mulus selama bertahun-tahun ini. Orang tua itu melihat niat Song Huait, dia menghela nafas dan melanjutkan, gunakan token jika kamu bersikeras untuk bertarung dengan Imperial Cuisine Hall, jika tidak, kita tidak akan pernah berhasil. Orang tua membuatnya cukup jelas. Song Huait bukan orang yang impulsif, dia mengangguk, Huaizi, pergi ke Istana Setan Darah. Beritahu mereka bahwa klan Song membutuhkan bantuan mereka untuk melenyapkan aula masakan kekaisaran. Seorang lansia yang agak tua memberikan jawaban singkat dan pergi. Song Clan menyelamatkan Lord of Blood Demon Palace secara kebetulan dan dihadiahi Blood Demon Token. Token ini dapat ditukar dengan bantuan selama itu masuk akal dan dalam batas mereka. Istana Setan Darah adalah kekuatan yang kuat dan jahat. Bahkan Song Clan mencoba untuk menjauh darinya. Itu sangat kuat sehingga mereka tidak berada di level yang sama. Istana Setan Darah milik kekuatan sebenarnya di dunia 9 benua. Mereka pada dasarnya tidak akan pernah muncul di domain es utara. Song Huait memutuskan untuk bertarung melawan Imperial Cuisine Hall. Dia bahkan menggunakan satu-satunya token Setan Darah sebelumnya. Song Huait merasa lega dengan bantuan Istana Setan Darah. Bagaimanapun, Imperial Cuisine Hall saat ini tidak cocok untuk mereka. King Sui tidak tahu bahwa klan Song mengejarnya dan klan Song menemukan kebenaran di balik kematian Song Song. Namun, King Sui memperhatikan beberapa pria bertingkah aneh di Imperial Cuisine Hall akhir-akhir ini. Misalnya, beberapa melihat Imperial Cuisine Hall dari jauh sementara yang lain masuk dan pergi tak lama. Dia baru menyadari setelah itu bahwa banyak dari mereka berasal dari klan lagu. Itu juga saat ketika King Sui menyadari fakta bahwa Song Clan sudah tahu tentang kematian Song Song. Namun, karena mereka tidak datang untuk membalas dendam secara langsung, mereka pasti takut akan kekuatannya sampai batas tertentu. King Sui tidak akan memulai gerakan, selama lawan tetap diam.
Kesalahan seseorang seharusnya tidak mempengaruhi keluarganya, Song Zong sudah mati dan dia pantas mendapatkannya. Oleh karena itu, King Sui tidak akan marah pada Song Klan untuk itu. Klan besar terkadang tidak terduga, akan merepotkan jika beberapa monster tua disembunyikan di sana. King Sui tidak terlalu khawatir. 3 hari berlalu, King Sui melihat sesuatu yang mencurigakan saat dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia merasakan bahwa Imperial Cuisine Hall terjebak. Segera, King Sui menggunakan indera spiritualnya dan melihat 4 orang, masing-masing mengintai di 4 arah aula masakan kekaisaran. 4 dari mereka mengepung Imperial Cuisine Hall dan menjebaknya. King Sui pura-pura tidak tahu apa-apa dan melihat bintang-bintang di gubuk kecil di halaman rumahnya. Dia tahu bahwa kehadirannya tepat di depan mata lawan. King Sui membuat teko teh dan mulai minum sendirian. Kamu benar-benar pandai menjaga dirimu tetap tenang. Kamu masih bertingkah begitu tenang ketika kamu akan mati, sebuah suara terdengar dan sesosok muncul di dekatnya. Meski gelap, King Sui bisa melihat pria ini dengan sangat jelas. Itu adalah pria parubaya dengan pakaian berwarna merah darah. Cirinya yang paling mencolok adalah rambutnya yang berwarna merah darah, bahkan matanya berkedip dengan semburat sinar merah. Kamu siapa? Mengapa kamu datang ke Imperial Cuisine Hall? King Sui tentu tahu bahwa lawannya tidak ada di sini untuk alasan yang baik. Kamu tidak perlu tahu banyak, kamu akan tahu kapan kamu mati, pria berbaju merah itu terkikik. Saya khawatir saya harus bertanya kepada yang lain apakah Anda mati, King Sui melanjutkan menyeruput tehnya. Pria baju merah itu tampak terkekeh setelah mendengarkan jawaban King Sui. Dia memiliki 2 pisau darah di tangannya, keduanya sangat pendek. Mereka mirip dengan belati tetapi tidak persis sama. Pada saat itu, pria itu mengeluarkan bau yang kuat, bau berdarah, membuat orang mual. Biar aku yang mengantarmu dulu. Jangan khawatir, orang-orang di sini akan segera datang ke perusahaan Anda. Saya mendengar Anda memiliki keindahan di sini, keindahan pertama dari domain es utara juga sangat dekat dengan Anda, itu pasti keberuntungan saya, pria berbaju merah itu tidak menganggap serius King Sui sama sekali. Kamu bukan dari Northern Ice Domain, dan kamu seharusnya berasal dari Blood Demon Palace dilihat dari pakaianmu. Aku ingin tahu apa statusmu di Istana Setan Darah. King Sui merasakan aura Raja Iblis dari lawannya. Ada satu warisan di Blood Demon Palace yang seperti ini, dan satu-satunya orang yang memilikinya adalah Blood Demon King Inheritor. AST 2027 Dunia 9 Benua, Gerbang Iblis, dan Istana Surgawi. Teknik warisan Istana Setan Darah sangat kuat. Misalnya, semua orang di Istana Iblis Darah dapat mempraktekkan teknik warisan ini, tetapi hanya satu Raja Iblis Darah yang dapat mewarisi esensinya. Hanya satu yang bisa membangkitkan darah Raja Iblis, yang lain tidak akan pernah melampaui dia. Pria berbaju merah berdarah itu tidak terkejut. Lagi pula, pakaian dan rambut mereka terlalu mencolok, tidak sulit untuk menyadari bahwa mereka berasal dari Istana Setan Darah. Nak, kamu tahu terlalu banyak, kata pria itu. King Sui menyeringai, ini mengingatkannya pada sesuatu yang lucu, seorang pria bertanya kepada orang lain, berapa 1 tambah 1, pria lain menjawab 2, orang pertama kemudian berkata, Anda tahu terlalu banyak. Aku harus membunuhmu. Baiklah, apakah kamu sedang bertugas jaga, berdiri di sini tengah malam? Karena Anda menolak untuk mengungkapkan identitas Anda harus menjadi kentang kecil. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergi dan bawalah Lord of Blood Demon Palace. King Sui melambai seolah-olah dia sedang memukul lalat. Kamu benar-benar mengundang masalah, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini, pria berbaju merah darah itu terprovokasi. Tidak perlu merasa kesal. Anda adalah debu kecil bagi saya, sangat mudah untuk membunuh Anda. Namun, membunuhmu tidak akan menyelesaikan masalah, jadi, aku malas melakukannya. Jika Anda benar-benar tidak tahu batas Anda, saya tidak keberatan membunuh Anda juga. King Sui mengangkat kepalanya dan menatap tajam pada pria ini. Pria itu merasakan bahwa King Sui tidak sederhana, tetapi dia sudah diambang meletus dan sulit untuk menahan diri. Dengan ekspresi wajah yang berjuang, dia berteriak, sungguh membanggakan. Ayo, bunuh dia. 3 pria muncul dari 3 arah lain, seorang pria tua, seorang pria parubaya, dan seorang pria yang tampak sangat muda. Kali ini, 4 orang bergegas menuju King Sui dari 4 arah yang berbeda. Mereka mengenakan pakaian yang sama, memiliki senjata yang sama, dan bahkan gerakan mereka pun sama. Mereka menggunakan pembunuhan pemijahan, juga dikenal sebagai serangan tebasan atau serangan kecepatan. 4 dari mereka bergerak, melakukan teknik paling sederhana dan paling terbatas. Ketika mereka menggunakannya secara bersamaan, itu seperti jaring besar yang terdiri dari 5 elemen.
Perasaan spiritual King Sui mencerminkan segalanya dengan jelas ke dalam pikirannya. Dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Selain itu, lawan menjadi lebih lambat sementara King Sui sangat cepat sehingga dia tidak terlihat. King Sui maju dalam sekejap dan meninju tenggorokan pria itu. Meletus. Sekali lagi, dia menghindar dan menendang dada pemuda itu. Tendangan tail whip harimau. Dalam hitungan detik, lawan kehilangan 2 orang. Orang-orang ini bukan tandingan King Sui, mereka pasti akan terbunuh seketika. Itu adalah kekuatan King Sui, dia mampu membunuh seorang pria dengan kekuatan yang sama dengan sangat mudah. King Sui bergerak cepat seperti kilatan petir dan membunuh 2 pria seketika. 2 pria yang tersisa mundur dengan cepat dan memandang King Sui seperti dia adalah monster. Mereka linglung tak percaya, monster ini terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. King Sui tidak memiliki cara untuk melawan monster bawah air yang besar karena lebih kuat dan memiliki tentakel yang sangat lengket. Tentakel ini memiliki kemampuan generasi yang kuat, ketahanannya juga tinggi. Itu membuatnya sulit untuk melawan monster itu. Namun, King Sui mampu melawan manusia dan binatang iblis normal atau bahkan jauh lebih kuat. Katakan, posisi apa yang kamu pegang di Istana Setan Darah? King Sui mengunci kedua orang itu menggunakan indera spiritualnya. Saya seorang utusan. Saya seorang penatua. Keduanya ketakutan dan tidak berani menyembunyikan apapun. Sangat mudah bagi King Sui untuk membunuh mereka, hidup mereka ada di tangan King Sui. King Sui mengetahuinya sekarang, kedua orang ini sangat biasa di Istana Setan Darah. Seorang utusan dan penatua serupa, mereka hanya kekuatan inti dari Istana Setan Darah. Mungkin ada 10.000 orang seperti mereka di Istana Setan Darah. King Sui memandang mereka, bawa mereka pergi dan beritahu tuanmu untuk datang sendiri lain kali. Aku hanya tertarik pada warisan Raja Iblis Darah. Kedua orang itu mengangguk dan dengan cepat membawa 2 anggota yang mati itu pergi. King Sui kembali ke paviliun dan menikmati tehnya. Yang lain mendengar keributan itu, tetapi King Sui meminta mereka untuk kembali dan beristirahat. Kaisar Barbar, Yin Tong, dan Lan Lingfeng tetap tinggal dan duduk di samping King Sui. 4 dari mereka memenuhi kursi di paviliun. King Sui menyajikan beberapa hidangan dan anggur, jika kamu belum tidur, minumlah. Ini pertama kalinya kami minum jam segini, rasanya enak. King Sui mengeluarkan minuman keras tulang harimau. Anggur ini memiliki rasa yang sangat kuat dan dapat memperkuat tulang, meningkatkan dorongan ual, dan membangun ginjal. Namun, itu berbeda dari minuman keras di kehidupan masa lalunya, rasa yang kuat mengacu pada energi yang kuat. Kaisar Barbar adalah pewaris dewa pertempuran kapak kekerasan sekarang, kekuatannya sangat meningkat setelah warisan. Dia cukup baik sebelumnya, dan sekarang, dia mencapai tahap akhir dari lapisan ketuhanan ke-7. Kekuatan serangannya harus lebih tinggi dari kekuatan King Sui dari 700 juta Dao Force sekarang. Poin kuat King Sui adalah kekuatan pertahanannya dan gerakan pembunuh yang hebat. Dengan 10% kekuatan, dia bisa membawa 30% hingga 50% kerusakan, ini adalah kemampuan menakutkan King Sui. Mereka seperti saudara, sekarang Kaisar Barbar menerima warisan Dewa Pertempuran, mereka bahkan lebih dekat. Pangeran ke-13 sedang mengasingkan diri sekarang, jika tidak, dia mungkin akan berada di sini juga. Meskipun Pangeran ke-13 adalah murid King Sui, dia adalah Kaisar Agung dari Kerajaan Konfusianisme Besar. Juga, dia sedekat saudara kandung dengan Yin Tong dan yang lainnya. Namun, Pangeran ke-13 enggan berkompromi dalam masalah ini. King Sui adalah tuannya dan dia menghormati istri King Sui. Fakta ini tidak akan pernah berubah. King Sui tidak bisa tidak membiarkannya. Anggur yang enak. Suasana yang baik diperlukan untuk minum. Adik laki-laki tuangkan saya anggur. Rasanya jauh lebih baik untuk minum bersama dengan semua orang seperti ini. Kaisar Barbar tersenyum. Ya, oh ya, King Sui. Istana Setan Darah sangat kuat, kata Kaisar Barbar. Faktanya, mereka tidak di sini untuk tujuan minum, mereka di sini untuk membahas Istana Setan Darah. Bagaimanapun, lawannya sangat kuat. Mungkin ada beberapa kekuatan menakutkan yang tersembunyi di sekte seperti ini dan segalanya akan menjadi rumit saat itu. Jangan khawatir, Istana Iblis Darah adalah musuh bebuyutan kita tidak akan pernah akur. Sulit untuk bergaul dengan mereka. Tujuan kami bukan untuk membunuh mereka tetapi untuk menghentikan pewaris Raja Iblis agar tidak dibawa pergi oleh sifat jahat. Aku bisa menghilangkan sifat jahat dalam darah mereka dengan Art of Healingku saat ini, tapi itu akan memperlambat kemajuan mereka. Jadi, mereka biasanya tidak akan berkompromi, kata King Sui setelah berpikir. Lalu bagaimana dengan kita? Lan Lingfeng mengerutkan kening. Jangan pikirkan itu,
majulah secara bertahap dan buat tim dewa pertempuran kita tumbuh. Ketika sudah waktunya, kita akan memasuki dunia sebenarnya dari 9 benua dan sekitarnya. Itu akan membuat istana dewa pertempuran kita terkenal. Juga, kami akan menghentikan pembentukan organisasi pewaris Raja Iblis. Saya tidak yakin dengan keberadaan sekte manapun yang mengumpulkan pewaris Raja Iblis atau pewaris dewa pertempuran di dunia 9 benua, mungkin gerbang iblis kuno dan istana surgawi. Ada secercah harapan di mata King Sui saat dia mengatakan ini, itu semacam kerinduan. Sisanya juga memancarkan sinar harapan dan kekaguman. Dunia masa depan akan luar biasa, tetapi mereka membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Mereka juga mendambakan dunia 9 benua yang sebenarnya. Setiap orang memiliki aspirasi dan ambisi yang membara. AST 2028 Kedatangan Raja Iblis Darah. King Sui tidak memiliki pengetahuan tentang dunia sebenarnya dari 9 benua. Lagi pula, dia tidak berada di lingkaran itu, dia tidak tahu segalanya di sana. King Sui mengira pewaris dewa pertempuran dan pewaris Raja Iblis ada selama bertahun-tahun. Mungkin ada orang lain yang menerima warisan dewa pertempuran emas juga. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa hanya ada satu pewaris untuk setiap warisan. Misalnya, dalam warisan Raja Iblis, meskipun sangat sulit untuk membangkitkan darah Raja Iblis. Jadi, biasanya hanya satu orang yang bisa melakukannya, dia bukan satu-satunya orang yang bisa membangkitkan darah Raja Iblis. Namun demikian, beberapa pewaris dewa pertempuran dan pewaris Raja Iblis adalah satu-satunya. Misalnya, warisan dewa pertempuran emas King Sui diturunkan ke setiap generasi setelah kematian pendahulunya. Tetap saja, banyak pewaris dewa pertempuran lainnya tidak sendirian. Ada lebih dari satu dewa pertempuran kapak kekerasan, jadi, pewarisnya banyak. Gerbang Iblis adalah sekte yang didirikan oleh Raja Iblis di zaman kuno. Kekuatan inti adalah Raja Iblis seperti Raja Iblis Malam, Raja Iblis Titan Ox, Raja Iblis Berambut Perak, dan sebagainya. Organisasi-organisasi ini membentuk Gerbang Iblis, sekte yang sangat kuat. Gerbang Iblis menekankan pada kekuatan militer, mereka bertindak sesuai dengan preferensi brutal mereka sendiri. Mereka kejam, berdarah dingin, dan lebih cenderung pada aturan binatang iblis, di mana yang lebih kuat memimpin kerumunan. Selain itu, begitu sifat jahat meledak, mereka bisa melakukan apa saja, termasuk pembantaian. Pernah ada Raja Iblis yang haus darah yang akan membantai seluruh kota setiap kali sifat jahatnya meledak. Ada banyak orang yang terbunuh meskipun kota itu tidak sepenuhnya musnah. Istana Surgawi, itu adalah kekuatan lawan melawan Gerbang Iblis. Mereka dibangun untuk menghentikan Gerbang Iblis oleh sekelompok orang benar dan sangat diberkati. Namun, para dewa pertempuran memiliki kemajuan pelatihan yang lebih lambat dibandingkan dengan Raja Iblis. Ada pro dan kontra. Dewa pertempuran berkembang secara bertahap tetapi sangat mantap, Gerbang Iblis berkembang pesat tetapi mereka tidak stabil. Mereka bisa dengan mudah kehilangan temperamen mereka sendiri dan dikendalikan oleh sifat jahat. Gerbang Iblis tidak akan merasa dimanipulasi oleh sifat jahat karena merekalah yang memimpin diri mereka sendiri di jalur transformasi. Mereka menganggap sifat jahat sebagai temperamen asli mereka daripada melanggar kehendak mereka sendiri. Mereka menemukan diri mereka yang sebenarnya di dalamnya. Seharusnya ada Gerbang Iblis dan Istana Surgawi di dunia 9 benua. King Sui tidak yakin kapan dia akan bertemu mereka, tetapi Istana Dewa Pertempurannya harus dibangun sampai saat itu. Kualitas melebihi kuantitas, dengan kekuatan yang memadai, bahkan beberapa orang saja sudah cukup. Keesokan harinya, orang-orang dari Istana Setan Darah tidak ada di sini. King Sui tahu mereka akan datang lagi. Kali ini, jika Lord of Blood Demon Palace tidak muncul, King Sui akan membuat siapapun yang datang ke sini tinggal selamanya. Dia tidak keberatan untuk mengunjungi istana Raja Iblis saat itu. Yuan Shu tidak ada. Oleh karena itu, dia tidak dapat memulihkan resep alkimia dari Tribulation Evasion Pill. Namun, King Sui bisa mencari 3 ramuan obat terlebih dahulu. Tumbuhan adalah bagian yang paling penting dan juga bagian yang paling sulit untuk dicari. Latihan para pemain muda berlanjut dengan intensitas yang meningkat. King Sui bertekad untuk membangun tim pembunuh. Pada saat itu, mereka akan menjadi kekuatannya. Dia menemukan nama untuk mereka, Dark Knight, para pembunuh yang berjalan melewati malam yang gelap. King Sui belum memutuskan apakah Dark Knight milik Battle God Palace. Dia mungkin muncul di Istana Surgawi dari dunia 9 benua di masa depan dan bahkan mungkin bergabung dengan mereka. Adapun Dark Knight, King Sui ingin menjadikan mereka kekuatan uniknya sendiri. Jika dia bergabung dengan Istana Surgawi dari dunia 9 benua, malam gelap tidak akan dikelompokkan di bawah Istana Surgawi. Dia berencana untuk meninggalkan beberapa kekuatan untuk dirinya sendiri.
King Sui menyukai tempat yang ramai dan tidak mau kalah. Namun, dia tidak terlalu bersemangat dalam perebutan kekuasaan, dia tidak pernah berpikir untuk menggabungkan benua utama di bawah panjinya. Seorang pria yang tidak memiliki ambisi bukanlah pria yang baik. King Sui memiliki temperamen yang lembut, dia menikmati kebebasan dan tidak menyukai masalah. Namun, hal-hal terjadi kadang-kadang dan itu di luar kendali. Banyak hal yang tidak terjadi seperti yang dia inginkan. Pada hari kelima, seorang pria datang. Usianya tidak diketahui, auranya ambigu. Mengenakan jubah ungu, matanya cerah dan berani, memberikan perasaan yang tak terucapkan. Ini adalah pria yang kuat. Perasaan spiritual King Sui diaktifkan tak lama setelah melihatnya dan merasakan darah Raja Iblis di dalam pria ini. Dia adalah pewaris Raja Iblis Darah. King Sui tidak akan pernah mengharapkan pria di hadapannya menjadi Raja Iblis Darah jika bukan karena indera spiritualnya yang kuat. Itu benar-benar cukup mengejutkan. Halo, lawan menyambut King Sui dengan penuh semangat. Halo, Raja Iblis Darah. King Sui menyapanya sambil tersenyum. Kamu bisa melihat identitasku, aku telah meremehkanmu. Pria itu jelas terkejut. Hanya ada satu biksu tua ajaib yang bisa melihat identitasnya, tidak ada orang lain yang pernah melakukan itu. Dia mempraktekkan Blood Demon 9 ke layar ke-8. Tidak hanya penampilannya yang berbeda dari mereka yang mempraktekkan teknik darah iblis, jejak Raja Iblis juga tidak terlihat dari tubuhnya. Satu-satunya hal yang menonjol adalah darah Raja Iblisnya. Namun, darah Raja Iblisnya tersembunyi di sudut terdalam hatinya, bahkan orang yang ahli pun tidak dapat melihat identitas aslinya. Kamu seharusnya melihat identitasku juga, bagaimana kalau kita mengobrol di sana? King Sui menunjuk ke halaman belakang. Baiklah, pria ini tidak terlalu tampan tetapi dia memiliki pesonanya sendiri. Dia adalah tipe yang terlihat lebih baik semakin Anda melihatnya. Dia dewasa, pendiam, berkultivasi, dan memiliki fisik yang bagus. Dia memiliki pesona yang tak terucapkan dalam setiap gerakan dan secara alami menarik. Katakan padaku, mengapa Istana Iblis Darah berkelahi denganku? Jangan bilang itu karena dendam antara Dewa Pertempuran dan Raja Iblis. Anda seharusnya tidak mengetahui identitas saya sebelum bertemu dengan saya, kata King Sui sambil tersenyum. Awalnya, saya tidak bisa menjawab ini, tetapi tidak apa-apa untuk membalas Anda. Klan Lagu dulu membantuku, kali ini, aku membalas budi. Namun, sepertinya agak rumit kali ini, jawab pria itu sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, itu adalah klan Song, King Sui mengangguk. Dia tahu pria itu tidak berbohong. Kecuali klan Song, King Sui tidak bisa memikirkan kekuatan lain. Itu bukan klan Lang, mereka akan bertindak lebih awal jika mereka memiliki kekuatan. Di tanah spiritual, klan Lang dan klan Sang tidak bergerak. Orang yang terbunuh bersama Lei Bao berasal dari klan Sang. Klan Lang dan klan Song dekat satu sama lain, kepala klan Lang bahkan memberikan kesempatan untuk memasuki tanah spiritual untuk Song Zong. Jika Song Zong tahu dia akan dibunuh oleh King Sui pada akhirnya, dia tidak akan pernah memasuki tanah spiritual. Seseorang bisa memberikan posisinya setelah mendapatkannya. Saat itu, banyak orang yang bingung dengan keputusan ini. King Sui tidak mengerti setelah membunuh Song Zong juga. Mungkinkah Song Zong ingin melawan dirinya sendiri? King Sui menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli lagi dengan Song Clan. The Blood Demon King Inheritor dari Blood Demon Palace di depannya adalah masalah terbesar saat ini. Bagaimanapun, terlepas dari tribun, mereka adalah musuh. Saya ingin tahu tentang dunia 9 benua, dapatkah Anda memberitahu saya tentang itu? King Sui tersenyum. Sulit untuk mengatakan ketika Anda tidak di dalamnya. Tunggu sampai kamu memasuki dunia 9 benua dan lingkarannya, maka kamu akan mengerti semuanya, Raja Iblis Darah tampak enggan memberitahunya.